Halo, selamat datang di Batuta JA Production. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk selalu mendapatkan update tentang video-video menarik lainnya. Selama masa penjajahan Belanda, gerakan dakwah yang dipimpin Tuan Guru makin meningkatkan polarisasi antara Wetu Telu dan Waktu Lima. Jika kelompok pertama memberikan loyalitas mereka kepada para bangsawan Sasak sebagai pemimpin tradisional dan kuat mempertahankan adat lokal, maka kelompok kedua mengikuti para Tuan Guru sebagai pemimpin keagamaan harismatik mereka. Dalam babak sejarah berikutnya, Jepang menggantikan Belanda di Lombok untuk suatu periode yang singkat antara 1942 dan 1945. Sesudah itu, selama Perang Kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha untuk menguasai kembali Lombok dan pulau-pulau Indonesia lainnya, tetapi tidak berhasil. Lombok merdeka pada tahun 1946 sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Tuan Guru Haji Mutawali seorang Tuan Guru yang dapat digolongkan generasi berikut dari tokoh-tokoh agama etnis Sasak, mendakwahkan ajaran Islam secara intensif kepada masyarakat penganut Wetu Telu, di samping juga menyebarkan dakwah Islam di pondok pesantrennya Darul Yatama wal Masakin yang didirikan pada tahun I960.LA sangat terkenal karena kepiawaiannya menembus desa-desa Wetu Telu dan menggunakan metode yang tidak lazim untuk mengislamkan kelompok Wetu Telu, mengibaratkan dirinya sebagai seorang perambah hutan, yang pada giliran selanjutnya para Tuan Guru lain yang menyempurnakannya. Hal terpenting yang diharapkan adalah bahwa penganut Wetu Telu memeluk Islam versi Waktu Lima dan melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Maksud pernyataannya adalah ia sekedar mengislamkan penganut Wetu Telu tersebut menjadi Waktu Lima, selanjutnya tokoh-tokoh agama lainnya yang mengajarkan tata cara pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Muslim secara lebih mendetail. Untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Islam, penganut Wetu Telu diserahkan kepada Tuan Guru yang lain untuk menempanya. Sekalipun demikian antara dia, Tuan Guru, dan Ustadz yang lain tidak mempunyai hubungan koordinatif, tetapi lebih merupakan ikatan hubungan moral kewajiban berdakwah. Masyarakat Jerowaru Lombok Timur tempat pondok pesantrennya dibangun, meyakini bahwa Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali menyerupai seorang wali Jawa zaman dahulu yang memiliki kekuatan mistik. Pendekatan yang digunakan sebelum melaksanakan dakwah adalah dengan mempelajari mitologi pada komunitas Wetu Telu tertentu. Mula-mula ia mengutus murid-murid kepercayaannya untuk menghimpun legenda dan mitos setempat dari para tetua desa, memahami bahwa komunitas Wetu Telu sangat menggemari pemujaan terhadap masa lalu, dan karena itu ia menampilkan diri berminat mempelajari silsilah penduduk setempat untuk mengetahui apakah ada hubungan antara keturunannya sendiri dengan keturunan masyarakat setempat. Pendekatan ini membuat para tokoh adat setempat tidak segan-segan membuka lontar yang memuat silsilah mereka. Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali termasuk yang bisa membaca lontar yang ditulis dalam bahasa Sasak maupun bahasa Jawa. Setelah mempelajari dan memahami mitos setempat, ia merepresentasikan diri sebagai salah seorang figur yang dimaksud dalam legenda itu dan melakoni perannya. Ada suatu penuturan yang disampaikan oleh salah seorang tokoh di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Tokoh tersebut menyatakan bahwa warga Wetu Telu di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah mempunyai mitos bahwa suatu saat nanti akan datang seorang penguasa yang bijak dan adil tempat mereka menyandarkan diri dan sekaligus sebagai panutan. Akan ada tanda-tanda yang menyertai kedatangannya. Kedatangannya tidak bisa dipastikan dan mendadak, seperti burung nuri yang sedang terbang. Bumi akan goncang ketika ia mendarat. Setelah mempelajari kisah itu, Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali mengenakan jubah hijau ketika ia mendatangi sebuah masjid tua yang terletak di puncak Gunung Pujut di Sengkol. Dengan kekuatan mistiknya, terjadilah gempa kecil di sekeliling masjid tua itu dengan mempergunakan bantuan jin. Kedatangan Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali secara mendadak dan diiringi gempa kecil itu, mengakibatkan komunitas masyarakat di tempat itu menjadikan Tuan Guru Haji Muhammad Mutawali sebagai figur yang mereka nantikan. Oleh karena itu, secara perlahan namun pasti,
pengaruh Tuan Guru Haji Mutawalli semakin kuat di masyarakat Wetu Telu Sengkol Lombok Tengah dan sekitarnya dan kini menjadi Islam Waktu 5. Ustadz Najam, seorang dai di Bayan Belek, Kecamatan Bayan, meyakini kekuatan gaib yang dimiliki Tuan Guru Haji Mutawalli yang diperoleh karena kemampuannya menaklukkan jin. Dalam periode yang relatif bersamaan, upaya menyempurnakan pengetahuan keagamaan masyarakat Wetu Telu tidak hanya dilakukan oleh Tuan Guru Haji Mutawalli, akan tetapi upaya suci itu dilakukan oleh beberapa Tuan Guru dengan muridnya yang setia seperti di Lombok bagian utara melalui pengajian yang rutin dilaksanakan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan organisasi Nahdlatul Watan (NW) yang didirikannya dan tersebar ke seluruh Lombok melalui murid-muridnya. Selain itu, dapat disebutkan Tuan Guru Haji Safwan Hakim dengan pondok pesantrennya Nurul Hakim, mengembangkan sayap dakwah ke Lombok Utara dengan sasaran utama penganut Wetu Telu dan kaum muslim sekitarnya. Demikian halnya Tuan Guru Haji Hasmi Hamzar dengan pondok pesantren Maraki Al-Taklimat yang telah didirikan oleh orang tuanya, yaitu Tuan Guru Haji Zainuddin, telah membina beberapa majelis taklim sebagai tempat pembinaan masyarakat muslim di Lombok Utara dan penganut Wetu Telu sebagai sasaran utamanya. Pembinaan masyarakat Wetu Telu tampaknya dilaksanakan secara bersama dan koordinatif oleh para tuan guru yang ada di Pulau Lombok. Adapun pembinaan dan penyempurnaan paham keagamaan masyarakat Wetu Telu yang terdapat di Kecamatan Pujut Lombok Tengah bagian selatan, dilaksanakan tuan guru atau tokoh agama yang berasal dari Lombok Tengah. Ini dapat dicontohkan semisal Tuan Guru Haji Muhammad Faisal dengan pengajian-pengajian dan pondok-pondok pesantren yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga Tuan Guru Haji Muhammad Najamuddin Makmun dengan majelis-majelis taklim pada pondok pesantren Muhajirin dan beberapa pondok pesantren yang berada di bawah pembinaan pondok pesantren Darul Muhajirin yang berlokasi di daerah Praya Lombok Tengah. Jika melihat perkembangan Islam setelah era wali-wali dari Jawa, tampaknya revitalisasi Islam di Lombok lebih banyak diprakarsai oleh Tuan Guru dengan dukungan para pengikut setianya, ketimbang pemerintah. Komitmen para Tuan Guru untuk meneruskan ajaran Islam melalui dakwah merupakan implementasi dari ketaatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesetiaan para pengikut Tuan Guru kepada tokoh panutannya sampai pada tingkat tertentu, didasari oleh prinsip samina wa atana, kami dengar dan kami taati. Prinsip ini mendorong mereka untuk mengikuti para tokohnya. Baca, Tuan Guru tersebut yang sangat mereka percayai dan telah berjasa membimbing mereka ke jalan yang benar. Sebagaimana diketahui bahwa dakwah adalah upaya penyebaran dan penerangan Islam yang tiada akhir dalam kehidupan. Doktrin inilah yang mendorong para tokoh agama untuk menyebarkan ajaran Islam dalam segala situasi dan kondisi politik. Meskipun terdapat pendukung tertentu dari kelompok organisasi keagamaan yang sekali waktu mengubah afiliasi politik, dengan tujuan untuk kemajuan organisasi dan lembaga-lembaga pendidikan yang mereka bangun, tetapi tidak mengurangi kegigihan mereka dalam mendakwahkan ajaran Islam. Dengan ungkapan lain, berdakwah adalah aktivitas otonom para tuan guru yang sama sekali kebal dari pengaruh rezim politik yang berkuasa. Para tuan guru yang menyebarkan Islam di Pulau Lombok, umumnya pernah menuntut ilmu di Timur Tengah, baik secara formal maupun informal melalui halakoh-halakoh pengajian. Sumber dinamika Islam abad ke-17 dan ke-18 adalah melalui jaringan ulama yang berpusat di Makkah dan Madinah. Posisi penting kedua kota suci ini terutama dalam kaitan dengan ibadah haji, mendorong sejumlah guru, ulama, dan pencari ilmu dari berbagai wilayah dunia muslim termasuk dari Pulau Lombok untuk bermukim dan menuntut ilmu. Mereka bermukim di sana, yang pada gilirannya menciptakan semacam jaringan keilmuan yang menghasilkan wacana ilmiah yang unik. Sebagian besar mereka yang terlibat dalam jaringan keilmuan ini mengadakan upaya-upaya sadar untuk memperbarui dan merevitalisasi ajaran-ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan peningkatan sosio-moral masyarakatnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.